Sekarang manusia tidak lagi menengok siapa yang baik. Orang baik, kalau dia buat baik, cukup baik. Dia viral, dia baik. Maka dalam Islam ada standard. Standard baik dalam Islam kalau dia baik dalam 3 hal. Baik yang pertama adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok manusia berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Yang dibaca adalah ayat-ayat Allah. Yatslunahu, mereka baca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka mengkaji isinya. Berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang 4 ini insyaallah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Sekarang yang dicari manusia hidup ini adalah tenang. Jadi kalau nanti ada yang tak tenang hatinya, berarti dia mesti beristighfar supaya diturunkan Allah ketenangan hati. Bila ada yang sampai tertidur, itu tanda hati dia dah tenang. Wasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, malaikat-malaikat datang mengelilingi majlis ilmu. Lalu kemudian ketika Allah menciptakan manusia, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah? Mereka akan membuat kerosakan, mereka akan menumpahkan darah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Malam ini kita tidak menumpahkan darah, kita tidak membuat kerosakan, kita berada di rumah Allah, memuliakan, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Lalu kemudian kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tajuk kita, saya tadi bagi tajuk, jadi tak ada tajuk. Yang akan saya sampaikan adalah manusia ini dalam Islam, kalau dia mau baik, dia mesti baik dalam 3 hal. Sesuai dengan hadis, malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Rambutnya syadidus sawad, sangat hitam. Bajunya syadidul bayad, sangat putih. Menunjukkan dia bukan orang musafir. Kalau orang musafir rambutnya tidak hitam sebab terkena debu. Bajunya juga tidak putih sebab kotor, musafir jauh perjalanan. Tapi anehnya tak ada orang di Madinah, di Makkah yang kenal dengan dia. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil iman. Selepas itu dia minta tanya, akhbirni anil Islam. Selepas itu dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Maka kalau manusia baik dalam pandangan Islam, kalau dia baik pada 3 hal ini. Selepas dia pergi, barulah Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kamu tahu siapa yang datang bertanya 3 tadi? Kata Umar bin Khattab, saya tak tahu. Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa sahabat Nabi pun tidak mengenal malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau ada selepas tazkirah dibalik dia mengaku berjumpa dengan Jibril, maka dapat dipastikan dia kadzab, penipu, pendusta, pembohong. Sedangkan orang selevel iman Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, di masjid negeri Pulau Pinang ini dituliskan nama Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar.
Kenapa nama-nama ini ditulis di tiang masjid? Untuk membezakan masjid Ahlus Sunnah dengan masjid Syiah. Sebab Syiah tidak mau menyebut nama Utsman, Ali dan Umar. Ada nama doa laknat sonamai Quraisy. Mereka melaknat dua berhala Quraisy setiap subuh. Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Maka tanpa saya bertanya kepada Datuk, Datin, tuan-puan, saya tahu masjid ini adalah masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Tahu dari mana? Sebab ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi selepas ini jangan balik cari masjid mana tak ada Abu Bakar, masjid Syiah. Begitulah dari tulisan kita sudah tahu. Begitu juga dengan tulisan-tulisan, dengan simbol-simbol, orang sudah tahu tentang akidah, tentang keyakinan. Maka jangan bermain-main dengan simbol. Maka dalam tiga pertanyaan ini, sekarang manusia tidak lagi menengok siapa yang baik. Orang baik, kalau dia buat baik, cukup baik. Dia viral, dia baik. Maka dalam Islam ada standar. Standar baik dalam Islam, kalau dia baik dalam tiga hal. Baik yang pertama adalah yang disebut dengan akhbirni anil iman. Iman itulah akidah. Kenapa disebut dengan akidah? Akidah maknanya dua tali yang diikat kuat. Akidah, dari kata akidah ini kata akad. Ada ijab, ada qabul. Akad. Saya beli bunga ini dengan harga 100 ringgit tunai, saya jual. Ada ijab, ada qabul. Begitu juga dengan nikah. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan anakku dengan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Aku terima. Maka disebut dengan akad. Kenapa keyakinan kita dalam Islam ini disebut dengan akad? Sebab dia seperti dua tali yang diikat, simpul mati. Sesudah kita ikat sampai mati. Makanya kita selepas zikir tahlil la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu kita fikirkan, maka itulah yang akan datang bila mana kita nanti sakratul maut. Bila anak kita lahir, yang pertama kita bisikkan ke telinga dia, inilah dia akidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hadisnya hadis hasan, kata Imam Tirmidzi. Nabi mengazankan cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain lahir dari Fatimah radhiyallahu anha. Nabi mengazankan, Nabi sendiri yang mengazankan. Jadi bagi sesiapa yang tidak mengazankan, dia sudah meninggalkan sunnah. Tapi hukumnya tidak wajib, sunnah. Tapi kalau anak itu sudah besar, balik dari sini jangan azankan lagi, sebab waktunya sudah berlalu. Tapi ketika dia baru lahir, kita pegang kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan, telinga kanan di dekat mulut kita, kita bisikkan ke telinganya. Kita sebagai seorang ayah, apa yang kita mahu dari anak? Yang kita bisikkan la ilaha illallah. Yang kita mahu satu saja, saat kita mati nanti, anak itulah yang akan membisikkan pula balik ke telinga kita, talqin la ilaha illallah. Kami orang tua, bapa, ayah yang dulu mengazankan kalian, wahai anak-anak kami tak minta banyak. Yang kami minta hanya satu, saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Sekarang masih adakah anak yang membisikkan la ilaha illallah ke telinga ayah? Alhamdulillah masih ada. Tapi setengah anak tak lagi membisikkan la ilaha illallah. Yang dia bisikkan, mana surat tanah. Hari ini kita boleh senyum, tapi kalau kita tak ajarkan ini ke anak kita, laqinu mautakum,
talqinkan orang yang akan sakratul maut. Talqin ada dua. Talqin yang pertama waktu sakit, sakratul maut. Talqin yang kedua selepas dikubur, masuk ke liang lahat, setelah ditimbun, itu talqin yang kedua. Kedua-dua talqin ini sunnah. Talqin yang pertama waktu dia sakit, hadisnya laqinu mautakum. Talqin yang kedua diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang talqin mayat selepas dikubur adalah hadisun hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hanya tiga saja, sahih, hasan, dhaif. Tapi katanya ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' bukan hadis, dia palsu, bukan hadis sama sekali, tak boleh diriwayatkan kecuali hanya untuk menunjukkan bahwa hadis ini batil, palsu. Di antara contoh hadis palsu, al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu yang membuatnya tukang jual terung supaya laku. Maka dalam hadis orang mesti tahu apa yang dia sampaikan supaya orang tidak menyampaikan hadis-hadis palsu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja menyampaikan hadis palsu, muta'ammidan, sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah kerusi tempat duduk daripada api neraka. Maka kalau menyampaikan hadis, kita mesti tahu apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini dhaif. Maka tentang hadis mengazankan anak adalah hadis hasan. Hadis tentang mentalkinkan mayat selepas dikubur adalah hadis hasan. Maka la ilaha illallah adalah seafdal zikir, hadis sahih. Afdal zikri la ilaha illallah. Walaupun orangnya baik, selalu menderma, cakapnya lembut, tapi kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dalam Islam orang tak boleh diterima. Tapi bukan berarti saya mengajarkan kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti kita bunuh, berarti kita boleh bercakap kasar. Saya ingin menjelaskan tentang akidah umat Islam. Adapun kita berjiran, dekat rumah, satu sekolah, satu office, satu perumahan, maka dalam hal ini wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Ini mesti jelas. Kalau dengar tazkirah Ustaz Abdul Somad, dengar dari awal sampai akhir, jangan tonton yang 1 menit yang sudah dipotong yang ada di TikTok. Dengar secara full, sebab saya sampaikan bahwa tentang akidah keyakinan kita. Adapun kita berkawan, bersahabat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeza agama dengan kamu, yang tidak seakidah dengan kamu, lam yuqatilukum fid din, mereka tidak memerangi kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak menghalau kamu. Mereka tidak memerangi kamu, tidak membunuh kamu, tidak menghalau kamu dari kampung halaman kamu. Antabarruhum, balas dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa taqsitu ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Begitulah cantiknya susunan. Kalau mereka tidak menghalau kamu, mereka tidak membunuh kamu, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Saya belajar di Mesir. Di Mesir itu ada agama Kristen Koptik 600. Kami menyewa rumah. Sahibul Bait yang punya rumah ni namanya Baba Yosef Hana, tak Islam. Saya selalu pergi ke rumah dia, bayar tiap-tiap bulan, bayar sewa rumah. Bila kami datang dia bayar, kami bayar, dia terima. Dia cakap Arab juga, dia sebut Allah juga, dia sebut syukran, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah, fasih pula dia dari kita lagi. Tapi hubungan kita setakat hubungan baik sesama manusia. Bila meninggal mati, maka dalam Islam tidak boleh mendoakan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan ayahnya Azar, apa kata Allah dalam Quran?
maka istighfaru Ibrahim li abi, istighfar Ibrahim untuk ayahnya illa am mau'idati wa'adaha iya, itu hanya janji dia saja. Sebab dia berjanji, nanti kalau ayah mati, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan mintakan ampun kepada Allah supaya dia mengampunkan engkau. Allah sangat sayang kepada aku dan dia mengabulkan doaku. Maka sesudah berjanji kita mesti tunaikan janji. Al-wa'du dain, janji adalah hutang. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, setelah jelas bagi dia bahwa ayahnya ini adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, dia melepaskan diri, dia menjauhkan diri. Maka kalau ada orang baik semasa hidup kita ajak, tapi kalau sudah dia mati maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam kita hanya mengajak, mendoakan yang masih hidup boleh. Mana dalil boleh mendoakan yang masih hidup? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam, itu doa Nabi. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku yang belum mengenal Allah, fa innahum la ya'lamun, mereka buat jahat kerana mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok pangkal yang pertama dalam Islam adalah akidah. Makanya anak-anak kita tanamkan pertama kali ke dalam diri anak kita adalah akidah. Semoga semua belia-belia anak-anak kita ini semuanya dalam keadaan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, dia mengatur hidup saya. Bahwa saya hari Jumat sampai ke Subang, selepas itu saya bertolak menuju Lenggong, selepas itu saya pergi ke Pulau Pinang. Di tempat kami di Sumatera ini disebut dengan Pulau Pinang. Ada 3 sebutan. Pertama Pulau Pinang, yang kedua Pinang, yang ketiga Pineng. Nah, nak ke mana? Nak ke Pineng. Itu pasti sakit. Dia sakit berubat ke Pulau Pinang. Saya pun bila ditanya, Ustaz Somad di mana? Di Pineng. Sakit ke? Sihat, kata saya. Saya ada tazkirah di Pulau Pinang. Selepas itu esok pagi kami bertolak menuju Kedah. Selepas dari Kedah nanti terus lagi balik ke Kuala Lumpur. Allah mengatur segala hidup saya. Ulat yang ada di batang kayu diatur Allah. Cacing yang ada di dalam tanah diatur Allah. Itulah makna qayyum. Apakah dia letih? Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau memang Allah itu berkuasa, apa harta dia? Mana milik dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Adakah yang boleh menolong kalau tidak diizinkan Allah? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Apakah Allah tahu apa yang ada dalam hati saya, dalam fikiran saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana dengan kekuasaan Allah? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susahkah bagi Allah mengurus hidup saya, membagi rezeki saya, mengatur saya, memperhatikan saya, menolong saya? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Apakah Allah itu hebat? Apakah Allah itu mulia? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah mengapa kita ajarkan ayat kursi kepada anak kita, supaya apa? Dia memiliki keyakinan yang kuat. Kalau diganggu jin, diganggu setan, diganggu hantu, kita bacakan ayat kursi. Yang jadi masalah ini yang mengganggu kawan dia. Dibacakan ayat kursi, dia hafaz Yasin pula. Nah, jadi kalau untuk jin, untuk setan, untuk hantu cukup ayat kursi. Kalau untuk manusia, bacakan ayat kursi, tak juga kerusinya sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita kerana keyakinan yang ada dalam diri kita. Anak-anak kecil kita ajarkan ayat kursi. Tauhid sempurna di dalam ayat kursi. Kalau kita tak faham sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam, maka paling tidak sesikit-sikitnya kita sampaikan ke anak kita ayat kursi. Apa kandungan dalam ayat kursi? Nama Allah, Allah. Adakah selain dia? La ilaha illa huwa.
Dia hidup, Al-Hayy. Dia mengatur, Al-Qayyum. Dia tak mengantuk, tak letih, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia punya kuasa, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak ada yang boleh menolong kecuali dengan izin dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Dia tahu apa yang engkau buat wahai anakku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dia punya kekuasaan yang maha luas. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dia tak berat untuk mengatur segala hidup manusia. Wala ya'uluhu hifdzuhuma. Dia mulia. Wa huwal 'aliyyul 'azim. 10 ni saja kita ajarkan kepada anak kita, insyaallah. Sekarang banyak ibu bapa tak mampu mengajarkan tauhid kepada anak. Bila anak mengadu, diajarkan, cepat tidur. Di bawah kasur, di bawah tilam ada hantu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, kalau Allah kita agungkan, kita muliakan, kita tinggikan, kita besarkan, maka yang lain daripada itu menjadi kecil. Maka anak-anak kita pun kita ajarkan tentang tauhid ini. Sesiapapun yang tinggal di negeri Melayu Nusantara ini pasti percaya kepada setan, kepada hantu, kepada apapun nama. Termasuklah anak saya. Anak saya kecil tanya, "Baba, ada hantu?" Kata saya, baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan dia sekali. Sebenarnya saya nak tanamkan dalam diri dia, kau jangan takut, kita ni besar, kita ni mulia. Saya 6 bulan sekali masuk ke hutan, jumpa suku asli, macam-macam suku dalam hutan. Awal-awal saya balik dari Maghribi tahun 2008. Tahun 2008 saya balik. Awal sekali saya nak masuk ke hutan, semua orang takutkan saya. Ustaz, jangan masuk ke hutan. Kenapa macam tu? Beberapa orang yang sudah masuk hutan tak balik lagi, nikah dengan orang hutan. Sampai sekarang saya tak ada nikah. Nanti ustaz kena racun, nanti ustaz kena macam-macam. Kita tak takbur, kita tak sombong. Sebab takbur tak boleh. Saya katakan, insya-Allah kita berlindung kepada Allah. Bila kita lalu di sungai, kita lalu di tempat yang kata orang takut, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Termasuk almarhumah mak saya pun takutkan saya. Aku takut, anak aku tak banyak. Kau anak pertama, adik engkau 2 lelaki, aku tak ada anak perempuan. Nanti bila engkau masuk macam mana? Macam mana saya nak yakinkan almarhumah mak saya? Kata saya, "Mak, aku ni dah 4 tahun di Mesir." Rupanya kalau dah 4 tahun di Mesir macam mana? Aku baca ada di newspaper, siapa yang dah di Mesir lama, maka dia tak diganggu jin lagi. Kenapa? Karena kata jin tu, ni dah dekat dengan Fir'aun. Oh, kata mak saya, betul juga gitu. Sebenarnya itu tak ada. Saya memang adalah terbaca orang tulis. Katanya kalau orang dah jumpa dengan Fir'aun, jin-jin yang lain tu rasa segan sikit. Besar ni kata dia. Kita bukan kerana dekat dengan Fir'aun, bukan kerana dekat dengan siapapun, sebab kita bersandar kepada Allah. Langkahkan kaki, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya berangkat ke Kaira tahun 1998. Selepas tak ada keluarga, tak ada kawan, tak ada sahabat, siapa tempat bersandar, siapa tempat minta tolong? Kita diajarkan pada tauhid, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada manusia, kecewa. Pagi menjadi kawan, petang menjadi lawan. Berharap kepada sahabat, sakit hati. Bersandar kepada pohon yang besar, tumbang. Bersandar kepada harta, binasa. Bersandar kepada Allah, dia tidak akan sia-siakan kita. Inilah tauhid. Tadi Ustaz kata akidah. Akidah sebab dia 2 tali yang disimpul mati. Disebut juga dengan tauhid. Karena dalam Islam ini tauhid dari kata wahada, yuwahhidu, tauhid. Berani masuk Islam, berani mengatakan saya hanya meminta kepada Allah, la ilaha illallah. Itulah tauhid kita. Berapa kali kita ucapkan la ilaha illallah? Subuh azan,
Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan 2 kali. Selepas itu iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah 5 kali. Duduk di masjid. Selepas itu salat sunat isyraq 6 kali. Salat duha 7 kali. Qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, salat asar, qabliyah maghrib, salat maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, salat isya, ba'diyah isya, tahajud, witir. Kenapa kita selalu ulang-ulang? Dalam tarekat, orang yang berzikir dia ulang-ulang la ilaha illallah. Kenapa mereka kalau berzikir itu kepalanya ke kiri? Sebab jantung di sebelah kiri. Pukulan Allah pada jantung. La ilaha illallah bagi mereka yang mengamalkan tariqah Naqsyabandiyah. Tapi bagi kita yang tak mengamalkan, kita cukup berzikir biasa saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab banyak kita tengok orang berzikir, dia tengok orang lain kepala bergoyang, dia ikut juga. Bila ditanya kawan, kenapa kau bergoyang kepala? Saya tengok dia bergoyang, saya goyang pula. Itu ada kaifiat, dia ada cara. La ilaha. Saya tidak menyembah batu, saya tidak menyembah kayu, saya tidak menyembah hantu, saya tidak menyembah makhluk. La ilaha illallah. Allah ke dalam tangkai jantung. Allah tak bertempat. Allah mawjud bila makan. Allah bukan duduk di atas kerusi. Allah bukan menetap di atas arash. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Lalu Allah menciptakan arash untuk menunjukkan dia maha kuasa. Allah tetaplah sedia kala. Kalau Allah berpindah, Allah bertempat, Allah duduk, maka batallah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. 2 ayat. Ayat yang pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi tauhid inilah yang kita kuatkan dalam hati. Tapi tauhid ini tanpa ilmu, dia hanya hampa, dia hanya kosong. Maka tauhid ini yang kita kuatkan kepada anak-anak kita. Ketika tauhid sudah kuat dalam hati, maka orang yang berjihad fisabilillah berdarah-darah dengan yang duduk di atas katil sama darajahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak membuat lambat mati. Orang kalau tidak bertauhid takut. Tentara-tentara Israel ketika ditangkap oleh pasukan Palestin, ditangkap, dibawa, apa yang terjadi? Beberapa tentara Israel yang terbunuh diambil oleh orang Palestin, dibawa. Rupanya manakala dibuka pakaiannya, dia pakai pampers sebab ketakutan. Berani berperang karena dibayar. Kenapa orang Palestin tidak pindah? Kenapa mereka tetap bertahan? Karena keyakinan yang kuat bahwa bagi mereka iskariman, hidup mulia, atau mut syahidan, atau mati syahid. Bagi mereka tidak ada kemuliaan yang paling indah selain daripada mati syahid. Tapi jangan sebab tazkirah ni esok pagi semua nak pergi ke Palestin. Kita menolong Palestin sekarang musim sejuk. Tak ada musim sejuk yang paling sejuk daripada Desember, Januari. Maka pada saat itu apa yang boleh kita kirimkan? Selimut, baju, semua kita kirimkan. Yang tak boleh, menjahaza ghazian. Siapa yang menyiapkan alat perang faqad ghaza, dia sama dengan orang yang berperang fisabilillah. Kalau tak boleh kita kirimkan, kita support bantuan, maka kita doakan mereka. Saya setiap khutbah naik ke atas mimbar, tidak pernah sekalipun khutbah Jumat yang kosong daripada doa untuk Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Suara menggelegar salat Jumat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Berapi-api ustaz di atas mimbar mendoakan Palestin. Jamaahnya pula tertidur. Itulah senjata ad-doa silahul mu'min. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat,
jangan kau katakan mereka yang berjuang itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Mereka hidup. Kalau memang mereka hidup, mana mereka? Walakin la tash'urun, kamu tak boleh merasakan kehidupan mereka. Dua kali Allah ulang dalam Al-Quran. Bal inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerana kita tak tahu lalu kita katakan tak ada. Berapa banyak perkara yang kita tak tahu pernah ada tapi kita tak ingat. Akal manusia boleh mengingat paling lama umur 5 tahun. Kalau saya mundur balik ke pangkal ke belakang, saya boleh ingat manakala umur 5 tahun datuk saya meninggal dunia tahun 1982. Ingat saya, emak saya menangis di tengah jalan bila kami nak pergi ke pekuburan. Tapi umur 3 tahun tak ada kita ingat. Adakah di antara kita ni ingat bila dia lahir, bila dia dibagi nama, bila dia diakikahkan, bila dia berjalan? Tak ada. Apakah kerana kita tidak ingat, kita tidak tahu, lalu perkara itu tidak pernah terjadi? Perkara itu pernah terjadi, hanya saja kita tidak ingat. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia itu disebut dengan manusia kerana dia tidak ingat. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa. Maka kalau kita lupa, berarti kita masih manusia. Kalau kita ingat semua, itu bukan manusia. Namanya google.com. Kalau kita tak ada lupa, jangankan Tuhan yang mendengarkan tazkirah, saya yang menyampaikan pun kalau disuruh ulang balik saya tak ingat apa yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah, Allah ciptakan satu makhluk dari Jepun, dari Korea, dari Amerika, dari Europe yang melahirkan teknologi yang boleh merekodkan apa yang saya cakapkan ini. Jadi nanti tuan-puan kalau tak boleh menyampaikan ini kepada anak, kepada kawan, kepada sahabat yang tak datang malam ini, dia boleh ulang balik yang saya sampaikan ini melalui recording yang akan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apa maknanya? Bahwa Allah tahu kita lupa, kita tak ingat. Kalau lupa biasa, sebab memang asal manusia ini lupa. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa nama, lupa anak, lupa bini, lupa kampung. Itu bukan manusia, itu namanya amnesia. Jadi puan-puan kalau ada lelaki lupa, itu na'udzubillah. Kerana manusia ini lupa, dia diingatkan balik. Mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini ingat, mengingatkan balik. Faman syaa dzakar, bagi siapa yang mau mengingat-ingat, mengulang-ulang, menguatkan, memorize dia tentang dia datang dari mana, dia nak ke mana, apa yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telunjuk diangkat ketika pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha, pada lafaz Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Untuk menguatkan hati yang ada di dalam. Mata kuat dengan menengok telunjuk, telunjuk terangkat, menguatkan hati. Hati ada peduli, ada kesedaran. Sedar itu yang disebut dengan khusyuk. Maka pada saat dari awal kita bertasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, balikkan semuanya kepada Allah. Selepas itu baru kita connect kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas itu kepada semua malaikat-malaikat. Wassalamu alayna, baru kepada orang soleh. Wa ala ibadillahi shalihin. Selepas itu kita kuatkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Maka datanglah sahabat namanya Khabbab. Khabbab ini sahabat Nabi, berperang dengan Nabi, sembahyang dengan Nabi, hidup dengan Nabi, sahabat Nabi. Tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Kalau jumpa dengan Nabi namanya sahabat. Tak jumpa dengan Nabi tapi jumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Tabi'in datang bertanya kepada Khabbab, ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyati, sebab saya menengok janggut dia bergoyang. Kalau janggut dia bergoyang, itu maknanya
rahang dia bergoyang, maknanya mulutnya bergoyang. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Kenapa sekarang banyak orang mulutnya diam, tak tahu apa yang dicakapkan, dia nak cepat sih. Maka kita sembahyang ini ada khusyuk, ada sedar apa yang kita cakapkan, apa yang sedang kita dengar. Paling tidak 3: mulut membaca, fikiran fokus, hati connect antara mulut dengan hati. Ketika mulut berkata at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah, sama dengan di mulut dengan di hati. Lain di mulut, lain di hati, tak betul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitulah kita menjaga tauhid kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, qabliyah, ba'diyah, sampai pada akhirnya ketika kita mata terpejam, kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Orang yang paling berat adalah saat mati sakratul maut. Karena saat mati sakratul maut berat. Dari mana Ustaz tahu? Bukan ada orang yang sakratul maut itu hidup balik bercerita. Nabi waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah mati ribuan tahun. Ditanya Nabi, macam mana kamu melalui sakratul maut? Kata mereka, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, macam tebasan pedang diulang beratus kali di tempat yang sama. Itulah mengapa kita selalu dalam doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Apa yang meringankan sakratul maut? Zikir. Apa zikir yang paling afdal? Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, la haula wala quwata illa billah zikir. Tapi kata Nabi, afdalul zikri, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Orang kalau dia selalu berzikir, sembahyang tak tinggal, insya Allah mudah membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Bila saya cakapkan la ilaha illallah ini, esok subuh pukul 4.45, pukul 4.50, pukul 5, sekitar itulah, pukul 4.40, 4.45, pukul 5.05. Bila esok subuh suami tak juga bangkit nak sembahyang subuh, puan-puan cubalah bisikkan la ilaha illallah ke telinga suami, la ilaha illallah. InsyaAllah dia bangkit. Kalau tak percaya cuba esok pagi. Banyak orang takut cerita tentang mati. Cuba kita latih-latih sikit macam mana sakratul maut. Yang paling berat waktu sakratul maut, tapi kalimat yang paling ringan adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau menyebut nama saya Abdus Somad, itu mulut bibir mesti bergerak. Apalagi kalau lengkap sempurna macam yang ditulis di sini, Abdul Somad Batu Barau, susah. Tapi mengucap la ilaha illallah, mulut bibir tak perlu, cukup lidah saja, la ilaha illallah. Karena orang sakratul maut berat, menggerakkan bibir pun berat. Orang sudah mati, jangankan menggerakkan bibir, menggerakkan kelopak penutup mata pun berat. Maka tak ada orang mati mata tertutup, roh keluar dia tengok, selepas itu tak ada tutup. Kalau ada dia tutup, kita pun lari. Orang lain yang akan datang menutupkan kelopak mata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullah lana wa lakum. Kenapa? Karena beratnya sakratul maut. Maka kita diberikan Allah satu kalimat yang ringan ketika diucapkan tanpa menggerakkan bibir, la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tidak berzikir, yang lalai, yang lupa, yang tak sembahyang, yang mengolok-olok agama, yang tak bertauhid, berat mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab. Abu Lahab orang Arab, Abu Jahal orang Arab. Tapi kenapa mereka tak boleh mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah bukan hafazan, la ilaha illallah bukan cakap, la ilaha illallah adalah amalan. Maka yang pertama adalah akidah, yang kedua fiqh, ibadah. Orang yang baik akidahnya tanpa nampak ibadahnya, maka akidahnya itu batil, munafik. Kamu Islam, saya Islam, kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang dalam hati.
Kalau nampak nanti ria. Nanti kalau ada suami puan, nauzubillah, bila ditanya, abang Islam, aku Islam, kenapa tak pernah nampak sembahyang? Sembahyang cukup dalam hati saja. Puan jangan marah. Nanti bila siang pukul 12, pukul 1 dia tanya, mana makan kita siang? Cakap, makan cukup dalam hati saja. Ada zahir, ada batin. Yang batin di dalam, tapi zahirnya mesti ada. Nabi, adakah orang yang paling lebih takwa daripada Nabi? Mana ada? Ana akhsyakum, aku orang paling khusyuk. Ana atqakum, aku orang paling takut kepada Allah. Tapi Nabi salatnya tetap ada zahir. Siapa yang menengok Nabi? Istri Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Saya tengok Nabi sembahyang hatta tatafattara padamam, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Sebab tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Sebab ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Aisyah pun tak tahu. Aisyah bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau tegak lama? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lampau, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa engkau tegak lama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi sakit. Ini mimbar Nabi, ini mihrab Nabi, ini rumah Nabi. 22 meter dari mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Nabi sakit. Tapi kemudian bila dia dengar iqamah, pada qamatis salatu, pada qamatis salah, Nabi menengok. Nabi buka singkapkan tirai. Nabi tersenyum. Sampai pada akhirnya Nabi datang. Kakinya berat melangkah, tapi datang dua sahabat. Yang satu Abbas, Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas, membawa dia samping kiri dan kanan. Lalu kemudian dia pun datang. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Hari ini ada orang baru ikut zikir 2-3 kali, sudah tidak sholat lagi. Sholat batin. Dan bila sehari Jumat ditanya, awak tak sembahyang Jumat? Saya Jumat di Masjidil Haram. Zaman dulu orang percaya, zaman sekarang dia dah cerdas, smart. Kalau di Masjidil Haram sholat Jumat sekarang orang di Pulau Pinang pukul 1, maka di Masjidil Haram baru pukul 8 pagi. Kalau nak berdusta, pikir-pikirlah sikit. Kalau nak bohong kepada orang yang jahil. Tapi kepada orang yang berakal, janganlah nak buat kalimat kebohongan. Kalau nak malas, katakan. Kalau orang dulu tak beriman, tak percaya, malas sembahyang, dia cakap saya malas, saya tak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab. Orang sekarang dia malas, dia tak beriman, tapi dia gunakan dalih-dalih. Bukan dalil, dalih. Kita pakai dalil 1000, tak cukup pada orang yang berdalih. Dia cukup dengan 1001 dalih untuk menolak 1000 dalil. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata. Maaf, agak kasar sikit kalimah ini, tapi syair. La tu'alliqil jawahir fi a'naqil khanazir. Jangan gantungkan permata di leher khinzir. Khanazir jamak daripada khinzir. Kenapa? Karena khinzir tak boleh membezakan mana diamond, mana pasir. Bagi dia sama saja. Jadi kita tak ada guna berdalih. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi kita perlu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tahu bila saya sampaikan kalimah begini banyak orang marah. Saya tak peduli. Saya cerita tentang akidah, orang akan marah. Saya cerita tentang khamar, orang yang guna khamar akan marah. Saya bacakan ayat judi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, di antara kebenaran kenabian adalah dimusuhi oleh ahli batil. Jadi kalau ada orang berdakwah tak ada musuh, dia perlu curiga kepada dirinya. Jangan-jangan yang kudakwahkan ini bukan dakwah kenabian. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang kafir, Yahudi, Nasara, Sabiun, semua memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa bukti bahwa akidah itu benar?
bukti akidah benar, ada ibadah. Tentang masalah ibadah ini manusia terbagi kepada dua. Yang satu ingin beribadah saja sampai meninggalkan dunia. Ini pun terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Datang 3 orang menjumpai Sayyidatuna Aisyah, bertanya bagaimana ibadah Aisyah. Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, ibadah Nabi itu kakinya sampai bengkak, Nabi itu berpuasa sampai saya tak tahu apakah dia puasa atau tak puasa, saking selalunya berpuasa. Nabi itu hartanya dia bagikan semua untuk agama Allah. Lalu 3 orang ini pun menyangka amal kami ini sikit betul. Taqalluha artinya amal kami ini sikit betul, tak ada apa-apa. Maka yang pertama mengatakan, asum wala uftir, saya akan puasa tiap-tiap hari dan saya tak akan makan, saya puasa terus. Yang satu lagi berkata, aqumu wala arqud, saya akan tahajud tiap-tiap malam dan saya tak akan tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, saya tak akan menikah. Sebab dengan menikah punya anak, kalau sudah punya anak lupa kepada Allah. Apakah Nabi suka kepada manusia macam ini? Nabi datang, Nabi marah. Apa kata Nabi? Ana atqakum, saya orang paling takwa kepada Allah. Wa akhsyakum, saya paling takut kepada Allah. Asumu, saya berpuasa. Wa uftir, sila berpuasa tapi makan sahur, jangan tak puasa. Banyak jamaah menengok saya kurus ni, dia husnuzon, dia kata saya puasa. Saya puasa bulan Ramadan, puasa sunat ada sikit-sikit. Lalu kenapa Ustaz kurus? Saya puasa. Kurus ni bukan kena puasa, memang sudah takdir Allah. Silakan berpuasa, tapi jangan sampai tidak makan. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak bagi dia makan, bagi dia minum. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak bagi dia tidur. Lalu kemudian kata Nabi, aku saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya tidur. Puasa tapi saya makan, tidur, tahajud tapi saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia bukan umatku. Jadi para pemuda, para belia ni, saya tengok malam ni Masya Allah ramai sekali pemuda-pemuda belia-belia kita. Jangan sampai kalian tak menikah, sebab bila kalian tak menikah, yang tua-tua pula bersemangat menikah. Jangan sampai kalian tak makan, jangan sampai kalian tidak minum. Karena Nabi makan, Nabi minum, Nabi puasa, Nabi tahajud malam, dan Nabi menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik. Masna 2, wa thulatha 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut, fawahidatan, maka cukup 1 saja. Kenapa? Karena man istata'a minkumul ba'ah, bagi sesiapa yang sudah ada mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Karena dengan menikah itu fa innahu aghaddu lil basar, menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup berpuasa, fa alaihi bis-shaum, hendaklah dia banyak puasa. Siapa yang belum sanggup untuk menikah, hendaklah dia banyak puasa, karena dengan puasa itu fa innahu lahu wija, itu obat. Jadi bagi pemuda, belia, student yang belum sanggup menikah, banyak puasa. Sebab dengan puasa itu kalaupun nampak perempuan, hilang cantiknya sebab lapar. Bila ada kawan bagi tahu itu ada cantik, aku dah tak nampak lagi. Yang nampak hanya semangka dengan buah-buahan, saya tak nampak lagi perempuan. Sebab apa? Sebab badannya lemah, tenaga tak ada. Tapi selepas itu dia berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Karena manusia tentang masalah makanan, tentang masalah tidur, tentang masalah pakaian terbagi kepada 2. Yang satu meninggalkan makanan, meninggalkan tidur, meninggalkan perempuan, meninggalkan pernikahan, karena bagi dia ini menghalangi dia daripada Allah. Ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi pula makan, pagi makan, siang makan, malam makan, sampai sedang tazkirah pun makan juga. Kalau ada kebetulan saya bagi tazkirah ni dia makan, jangan pula sampai sakit hati, tersinggung dengan cakap saya. Silalah makan, tak apa. Kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad itu 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan sebab tersinggung tu, sebab ajalnya dah sampai. Kita kalau mendengar tazkirah itu kita dengarkan saja,
Yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang jauh. Kalau ustaz, tuan guru, cikgu bercakap tentang masalah khamar, tentang masalah riba, tentang masalah zina, maka dia menyampaikan itu karena ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini, apa yang terpikir di pikiran saya, apa yang teringat di hati saya sampaikan. Saya tak ada niat menyindir apapun, sebab niat saya hanya 3, supaya umat ini menjadi baik. Pertama, akidahnya baik, dan buah daripada akidah itu adalah ibadah. Salat, puasa, panjang rezeki, duit banyak diberikan Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke Baitullah insyaallah, melaksanakan haji dan umrah. Peduli kepada jiran, kawan. La yabitu syab'anan. Ada orang beriman tidur dalam keadaan perut lapar. Wajaruhu ila jambihi ja'iun. Jirannya kelaparan. Laisa bil mu'min. Dia bukan orang beriman. Kenapa? Tidak diakui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidah. Kedua, ibadah. Last sekali yang ketiga, akhlak. Ada orang akidahnya baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ibadahnya juga baik, sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, zikir tak tinggal, khatam Quran, tapi lidahnya kasar, mencaci maki, hamun, tak ada sopan santun, tak ada budi bahasa, tak ada peduli sama orang, maka dalam Islam dia tidak diakui. Allah tak ada memuji Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad engkau salat sampai kaki engkau bengkak, tak ada. Tapi apa kata Allah memuji Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakul karimah. Saya bagi tazkirah jarang-jarang duduk. Biasa saya bagi tazkirah tegak. Kenapa Ustaz malam ini duduk? Dibagi kursi saya duduk. Kenapa saya tak duduk bagi tazkirah? Sebab bila saya duduk, ada orang tua di bawah. Sampai sekarang, walaupun saya sudah tua, walaupun umur saya sekarang sudah berapa umur saya? Saya lahir 1977, sekarang sudah 47 tahun, sudah tua. Walaupun banyak yang kata saya 27, saya 47. Saya tetap merasa duduk di atas, ada orang tua di bawah ini tak baik. Sebab nasihat mak saya, masa saya kecil dulu, datang tetamu ke rumah, saya duduk di atas. Balik tetamu, dia bagi tahu kau tak baik dulu di atas. Sampai hari ini masih terakam dalam fikiran saya, dalam telinga saya, dalam pandangan saya, terbayang mak saya, dalam hati saya, bahwa duduk ni tak baik. Tapi kerana dibagi kursi saya duduk. Tapi dalam hati tetap rasa tak baik. Tadi sebenarnya saya nak tegak, tapi bila saya fikir-fikir, eloklah saya duduk. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan tuan-tuan memaafkan segala silap salah. Maka kalau kita didik anak-anak kita berakhlak dari pagi, dari mulai petang sampai malam, bila suatu ketika datang tamu dia tanya, ada ayah? Saya cakap ayah tak ada. Selepas itu dia balik, mak saya tanya, siapa tadi datang? Ada tamu. Apa dia kata? Ayah ada tak ada? Saya cakap tak ada. Lalu tetamu tadi balik, kenapa tak suruh masuk? Kenapa tak bagi minum? Kenapa kau tak cakap baik? Al-madrasatul ula, sekolah yang pertama yang mendidik anak kita adalah ibu. Ibu yang mengajarkan akhlak, kebaikan, membalas kebaikan orang. Man wajadtumuhu, siapa yang kamu dapati berbuat baik, maka kamu balaslah kebaikan dia. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fa illam tajidu, tak sanggup membalasnya, fakafiuhu, balaslah. Kalau tak sanggup, fad'u lahu, doakanlah dia. Maka doa yang paling singkat, yang paling pendek, jazakumullahu khairal jaza. Begitulah Allah SWT mengajarkan kita supaya kita berkawan, bersahabat, berteman. Jangankan kepada manusia, kepada haiwan sekalipun Islam mengajarkan akhlak. Ada seorang lelaki, dia tarik kambing, dia jatuhkan ke lantai, dia pijak badan kambing, lalu dia asah pisau. Menengok itu Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin, engkau mau buat kambing ini mati berkali-kali. Apa kata Nabi? Jangan asah pisau di hadapan mata kambing, asah dulu di belakang, selepas dia tajam baru potong kambing. Menakut-nakuti kambing pun tak boleh, apalagi menakut-nakuti kawan, menakut-nakuti jiran, apalagi menakuti suami. Abang kalau macam-macam.
Begitulah Islam mengajarkan kita. Kalau ada orang yang mengajarkan berbuat baik kepada manusia, biasa. Tapi dalam Islam, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Tidur, datang lalat hinggap, bunuh dengan baik. Pukul sekali pukul, mati. Jangan tangkap lalat, ambil kaki dia hari ini, esok ambil sayap dia. Tak boleh menyiksa. Dalam Islam, binatang pun juga hamba Allah. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Menyembelih binatang, sembelih dengan baik. Ambil pisau, potong sembelih. Tak boleh dengan kuku, tak boleh dengan tulang, tak boleh pukul dengan batu, tak boleh guna elektrik. Darah dia membeku di dalam, dia mesti dikeluarkan. Bismillahi Allahu Akbar. Putus dua urat, satu urat nafas, satu urat makan. Maka mesti belajar cara menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Belum pandai cara menyembelih, pergi ke hutan, camping, ambil pisau, potong. Rupanya yang putus urat makan, urat nafas tak putus. Lepas itu ayam tegak balik. Dia sangka ayam ni ada hantu, dia baca ayat kursi. Kata jin, aku pun tak ganggu dia. Perlu berilmu. Binatang pun dalam Islam mesti disembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Ada sahabat mengambil api. Selepas itu api dia nyalakan di sarang semut, dia bakarkan ke sarang semut. Nabi marah. Apa kata Nabi? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tak boleh membakar dengan api kecuali Rabbun Nar, Tuhan pemilik api. Yang boleh membunuh dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka jahanam. Kita tak boleh menyiksa haiwan. Begitulah akhlak Islam. Maka Islam ini datang bukan hanya rahmat bagi muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil maleziyin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semesta alam dapat rahmat. Dulu kalau berperang, bakar rumahnya, cabut kurmanya, hancurkan negerinya. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, satajiduna rijalan fis sawami, nanti kamu akan berjumpa dengan lelaki-lelaki tua yang ada di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu mereka. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh budak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang tak berdaya. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. La taqta'unna syajaratan, jangan potong pohon kurma. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pokok kurma, jangan potong pokok kayu. Siapa yang mengajarkan ini? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan Islam ini adalah ekstrim, Islam ini adalah teroris, Islam ini adalah penjahat, dia perlu belajar lagi tentang Islam. Karen Armstrong yang menulis bagaimana kelembutan Nabi Muhammad SAW dalam History of Prophet Muhammad, macam mana kelembutan kebaikan dia. Dia tak Islam. Kalau ada orang Islam memuji Nabi Muhammad, biasa. Tapi orang yang tak Islam, dia pelajari bagaimana aspek kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad orang yang amat sangat lembut, orang yang amat sangat baik. Adapun peperangan Nabi adalah membela dirinya. Nabi tak pernah memancung kepala orang, Nabi tak pernah membunuh orang, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, dia tetap mendoakan, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Engkau tempat mengadukan segala kesusahan, kehinaanku. Itu kan sebelum dia berkuasa. Selepas dia berkuasa, dia membunuh orang. Selepas dia berkuasa, dia masuk ke kota Makkah, dia bawa 10.000 pasukan. Bukan 1.000, 10.000 pasukan. Kita ni sekarang ini 5.000. Ini yang ada di Masjid Negeri Pulau Pinang ni 5.000. Ustaz tahu dari mana? Sebelum ni saya tanya dulu, berapa isi Masjid Pulau Pinang? 5.000. Jadi pasukan Nabi itu 2 kali
10.000 lengkap dengan baju besi, dengan tombak, dengan pedang, dengan kuda, masuk ke kota Makkah. Panglima perangnya bernama Sa'ad bin Ubadah. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Dia cabut pedang. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Dulu mereka gunting telinga Hamzah, mereka belah dada Hamzah. Hari ini pun kita akan potong telinga mereka, kita akan gunting hidung mereka, dan kita akan sobek jantung mereka. Apa kata Nabi memanggil? Ta'al ya Sa'ad. Sa'ad, mari. Apa awak cakap tadi? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Tak ada satu pun orang Makkah yang dibunuh oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa penguasa orang Makkah waktu itu? Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia amin, aman, dia tidak akan terganggu, dia tidak diganggu. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun 8 hijrah Nabi masuk ke kota Makkah, 10.000 pasukan, tidak ada satu pun yang diganggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu Nabi berdiri 360 berhala-berhala dihancurkan yang ada di Ka'bah. Selepas itu bersih semuanya. Bilal naik ke atas Ka'bah memandangkan azan. Selepas itu Nabi berkata, ma tarawna anni fa'ilum bikum. Hai penduduk Makkah, apa yang akan aku lakukan kepada kamu sekarang? Apa kata penduduk Makkah? Akhun karim wa bunu akhin karim. Engkau saudara kami, ayah engkau pun saudara kami. Rupanya kalau kita dah menang, semua jadi saudara.